Hai, selamat datang kembali di channel ini. Semoga teman-teman semua sehat-sehat saja. Kita ketemu lagi kali ini reading full moon untuk bulan Juli 2022. Terjadi tanggal 14 Juli hari Kamis di Capricorn dan menyambut pula new moon di tanggal 28 Juli hari Kamis juga in Leo. Tonton untuk bacaan zodiak teman-teman dan utamakan juga untuk zodiak moon. Oke, karena ini bacaan Vedic, namun tidak menutup kemungkinan juga untuk zodiak Sun, Ascendant teman-teman. Bagi yang tidak mengetahui moonnya apa, teman-teman boleh tonton 12 video yang saya post. Lebih resonate kemana, maka teman-teman boleh ingat itu adalah moonnya teman-teman. Oke, disimak ya. Sagittarius, full moon di bulan Juli membawa situasi batin apa? Sagittarius. Page of Cups, the Hermit, Nine of Cups, Seven of Swords, Seven of Cups. Oh, dua. Ace of Pentacles dan Five of Cups. Di bottom of the deck ada Knight of Swords. Oke, Sagittarius, full moon terjadi di houses kedua kamu. Untuk Sagittarius Ascendant ya. Pluto retrograde, Saturnus retrograde, full moonnya juga berada dalam satu houses yaitu Capricorn houses kedua, aspecting keuangan. Aspecting cara kamu dalam mempergunakan uang, bagaimana strategi kamu untuk investasikan uang kamu, menggunakan uang kamu. Di sini ada Knight of Swords ya. Full moon kali ini membawa hal-hal yang terkait tentang rasa kesal, rasa kecewa, tapi kecewa ini lebih kepada ekspresi kemarahannya. Dan situasi kamu kayak kesel dengan seseorang, kesel dengan maybe ini rekan kerja, partner ya, tentang uang. Dan di sini ada Page of Cups, the Hermit. Sepertinya pada periode ini kamu kayak mereview kembali harapan kamu kepada seseorang. Jadi di masa sebelumnya mungkin kamu berharap seseorang ini bisa goals dalam project yang kamu serahkan kepadanya. Atau kalau ini seseorang yang dekat dengan kamu, maka kamu kayak ngerasa seseorang ini bisa kamu percaya untuk bisa menjalankan bisnis atau bekerja dengan baik atau belajar dengan baik, sehingga nantinya kamu bisa mendapatkan manfaat dari apa yang sudah kamu lepaskan ke orang itu. Jadi ini bisa terjadi di aspek mana saja, apakah relationship, partnership, kemitraan, atau hubungan kamu dengan anak, dengan orang tua, atau kamu dengan teman ya. Oke, ini tentang harapan kamu yang tidak sesuai. Kayak ada pengingkaran di sini. Merasa hal-hal yang sudah kamu gantungkan tadi kepada orang itu gagal. Atau ya bisa aja kamu kayak ngerasa orang ini tidak memegang kepercayaan kamu. Sehingga kamu mengkaji kembali, merenung kembali alasan-alasan kamu di masa sebelumnya mempercayainya. Kamu membandingkan dengan diri kamu. Nah ini yang saya rasakan kurang benar juga ya, karena bisa saja kamu ahli memang di bidang negosiasi, ya di bidang penetapan harga atau memenangkan tender, tetapi ketika kamu berpikir rekan kamu itu memiliki kualitas yang sama dengan kamu dan mempercayai dia di bidang ini, maka ini adalah salah satu kelalaian kamu juga, Sagittarius. Karena dalam satu teamwork pastinya memiliki kelebihan berbeda-beda dan kekurangan berbeda-beda. Jadi kalau memang ini sudah kemampuan kamu yang memang harus kamu tangani, maka seharusnya kamu memegang ini. Bukan kamu serahkan kepada seseorang itu. Nah, di sini ada Seven of Cups. Angan-angan kamu yang kamu harapkan ini bisa kayak bekerja sama, tetapi di sini Seven of Swords
mungkin kamu ngerasa dicurangi, atau memang kamu di sini yang mengambil tindakan untuk bertindak sendiri, tetapi nanti kalau ada hasil ya mungkin kamu nggak mau bagi-bagi gitu ya. Dengan Five of Swords, situasi ini tidak bisa juga untuk dipertengkarkan karena toh semuanya udah lepas ya, atau ada hal-hal yang memang mungkin gagal untuk diperjuangkan. Ada yang ingkar janji di sini, bisa saja kamu atau partnernya kamu. Dan memang complicatednya di sini masalah keuangan ya. Ada Five of Cups, ada rasa menyesal, kecewa, sedih, tapi menyesalnya di sini karena kayak kehilangan peluang ya. Menyesalnya, sedihnya kamu karena ya, kenapa kemarin itu kamu kasih project ini ke dia? Kenapa bagian negosiasi ini kamu percayain ke dia? Jadinya gagal, jadinya nggak berhasil. So, Sagittarius, sepertinya situasi ini bukan kesalahan mutlak dari partner kamu, tetapi juga adalah kelalaian kamu yang memberikan kepercayaan kepada seseorang ini dan seperti menyamakan kemampuan dia dengan kemampuan kamu. Jadi ada hal-hal yang memang harus kamu pahami ke depannya. Percuma juga kamu marah, percuma juga kamu kesel ya. Kemarin mungkin kamu ngambil keputusan tergesa-gesa dengan alasannya kamu sibuk, mungkin ada hal lain yang kamu tangani sehingga kamu ngasih kesempatan ke dia, tapi ini bukan berarti dia tidak serius ya. Bukan berarti itu. Nah, saya rasakan juga kayak ada tindakan kamu ke depannya yang mungkin akan merahasiakan pemasukan kamu dan hanya kamu yang tahu pemasukan ini. Jadi ada situasi yang kayaknya kamu mengatur uh, berapa pendapatan dan berapa pembagian untuk mereka. Yang kamu rasakan di sini perlulah mereka itu dikasih sewajarnya aja karena mereka tidak berjuang atau tidak menangani bagian yang kamu rasakan cukup sulit, yaitu negosiasi misalnya. Ini saya rasakan ada sesuatu yang perlu kamu pahami ya, karena dalam satu tim itu misalnya terdiri dari 3 orang ya, misalnya ini minimal. Kamu punya keahlian negosiasi, oke? Tapi yang satu ini punya keahlian untuk menangkap project karena dia punya networking ya. Dan yang satu ini mungkin dia jagonya di bidang marketing apa namanya dokumen ya. Ketika kamu ngerasa di bagian negosiasi itu yang berkaitan dengan uang, di sanalah puncaknya untuk biaya-biaya segala pembiayaan di bisnis ini misalnya ya, atau di pekerjaan ini, kamu ngerasa inilah yang paling sulit. Tetapi tidak juga. Dua bidang ini juga cukup sulit. Bukan berarti karena kamu di bidang ini kamu ngerasa bagian kamu cukup besar, tidak berarti seperti itu. Bukan berarti kamu juga di sini yang akan mengendalikan atau menentukan bagian dari mereka, tidak seperti itu. Karena dalam teamwork harus ada kejujuran. Oke, okay? Ketika salah satu di sini bersikap curang misalnya ya, atau memang kamu yang diperlakukan seperti ini Sagittarius ya, maka teamwork ini tidak akan bertahan lama. Oke. Okay? Jadi mesti adanya transparansi di dalam komunikasi, di dalam teamwork ini. Jadi kalaupun kamu dengan pasangan kamu, ya suami kamu, istri kamu misalnya, tapi di aspek lain kalian teamwork dari bisnis ataupun pekerjaan, maka memang harus ada transparansi di sini. Oke, okay? Tidak bisa bertindak sendiri. Oke. Okay? Di sini ada kayak penyesalan ya, situasi yang disesali. Kita lihat ke depannya Sagittarius ya. Ini adalah energi full moon ya, jadi ini adalah situasi batin teman-teman. Sagittarius ke depannya ada full moon in Juli. Oke. Okay. Sexual energy. Kemudian teaching. Unlimited possibilities. Oke. Okay. Tentang sexual energy ya. Ini bukan hanya tentang hubungan berpasangan dalam romantisme, tetapi ketika kamu ngerasa bisa menyatu ya dalam perbedaan, dalam strategi untuk mencapai visi ke depannya, maka harus ada interaksi satu dengan yang lainnya dan juga transparansi yang tadi saya katakan ya. Dan memang ada problem terkait tentang kejujuran, kemudian hal-hal mendasar yang memang harus dibicarakan di antara masalah aspekting keuangan ya, yang menjadi dilematik kamu di periode bulan ini.
khususnya full moon ini. Dan di sini teaching. Jadi seperti belajar, dan belajarnya kamu Sagittarius sebenarnya pada teamworknya kamu. Karena di sini ada banyak hal-hal yang terjadi di luar dari asumsinya kamu, di luar dari prediksinya kamu. Karena semakin kamu tidak transparansi, maka teamwork kamu juga tidak transparansi, sehingga sulit untuk kamu berasumsi atau memprediksi hal-hal yang akan terjadi ke depannya. Kalau kamu rasakan di sini pasti akan kamu dapatkan, ini tidak bisa 100%, ya, karena tidak ada kerjasama. Oke. Dan ada konflik ya terkait tentang keuangan. Ada hal-hal yang kamu rasakan rugi ya padahal belum kamu dapatkan. Jadi keuntungan yang sudah kamu akumulasi gitu ya. Kemudian karena nggak dapat keuntungan itu, kamu rasakan itu rugi padahal itu pekerjaan memang nggak dapat atau belum dijalankan. Jadi itu sebenarnya bukan kerugian ya. Oke. Itu mungkin yang disebut dengan bukan rezekinya kamu ya, Sagittarius. Namun setiap person pasti berbeda-beda ini situasinya, tapi memang dengan terjadinya full moon di aspekting keuangan kamu, maka ini ada kaitannya dengan hal-hal yang kamu rasakan dikhianati, dicurangi oleh teman sendiri, atau dicurangi oleh orang yang terkait tentang pembagian keuangan di sini ya. Dan new moon nantinya terjadi di Leo di akhir Juli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, new moon in Leo. Jadi di akhir Juli nanti kamu akan bisa merencanakan hal-hal baru terkait tentang keuntungan. Nah, ini tadi yang saya katakan. Jadi karena masalah ini, mungkin kedepannya kamu akan berpikir untuk ambil untung sendiri atau berusaha untuk kayak mementingkan ya fokus diri kamu sendiri. Jadi sebenarnya masalah ini memang masih bisa diselesaikan ya, Sagittarius, dibicarakan dengan teamworknya kamu atau rekan bisnisnya kamu terkait tentang keuntungan kamu, apa yang di sini ada Nine of Cups, apa yang sebenarnya kamu inginkan di dalam kerjasama ini, hal-hal yang belum selesai di masa sebelumnya. Kali ini memang perlu pengkajian ulang ya. Jadi memang butuh kerjasama antara kamu dengan orang yang berada di lingkup aktivitas kamu yang ada kaitannya dengan pendapatan kamu. Nah, misal ya, kamu punya seorang ibu, orang tua ya, Sagittarius. Kelihatan nyata nggak membantu kamu dalam cari duit. Tetapi ketika orang tua kamu misalnya peduli kepada kamu untuk misalnya di rumah itu kamu selalu disambut dengan baik, kemudian meminimalisir kebisingan di rumah karena kamunya lagi kerja, kamunya capek, Sagittarius. Itu juga adalah upaya dari orang-orang terdekat kamu untuk membantu kamu mendapatkan keuangan, untuk membantu kamu lebih tenang dalam bekerja. Jadi orang-orang yang mungkin tidak terlihat di mata kamu membantu kamu dalam memperkuat finansial kamu, sebenarnya adalah orang-orang yang mungkin adalah paling kuat membantu kamu, Sagittarius. Arahnya ke sini saya lihat ya. Jadi kamu harus bisa membuka mata kamu. Bukan orang yang benar-benar nyata ngasih kamu uang, membagi uang dengan kamu itu yang kayaknya benar-benar kamu abdikan ya, bukan seperti itu. Jadi ada hal-hal yang harus kamu lihat dengan jelas pada periode ini, karena energi full moon ini kan energi batin ya. Mungkin kamu di dalam batin akan mencari hal-hal yang kamu rasakan itu mana yang menguntungkan bagi kamu, mana yang kamu rasakan ini bermanfaat untuk kamu. Tapi ada hal-hal yang sebenarnya kamu tidak pedulikan selama ini yang justru itu mengutamakan kamu, Sagittarius. Sayang sama kamu, Sagittarius, mengupayakan untuk kamu mendapatkan ketenangan, ketentraman, peduli sama kamu. Oke? Semoga memahami apa yang saya maksud ya. Saya pikir cukup sampai di sini. Nantikan video selanjutnya. Untuk personal reading berbayar, join membership, silakan cek linknya, nomor WhatsApp saya juga ada di deskripsi video ini. Jangan lupa di like, comment, share. Thank you for watching. See you next time. Bye.